Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yarsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada duha ini Allah pertemukan kita kembali di majelis kajian Rembulan untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Jadi saya kemarin juga menyimak, sudah disampaikan hadis yang ke-6 dari babul yakin wa tawakkul. Maka sekarang kita bahas hadis yang ke-7. An Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah wa in asbahta khairan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat sahihain anil Bara qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji ala shiqqika al-ayman wa qul ila akhiri wa dzakara nahwa thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Hadis yang ke-7 adalah hadis dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, apabila kamu menuju tempat tidurmu, yakni ketika kamu hendak tidur, faqul, maka bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu, walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan, dengan penuh harap dan takut, ilaik, kepadamu, la malja'a wa la manja, tidak ada tempat pelindung dan tempat lari minka darimu, illa ilaik, kecuali dengan mendatangimu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wan nabiyyaka alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka in mitta min lailatika, maka jika engkau mati di malam itu, mitta alal fitrah, kamu mati di atas fitrah karena membaca bacaan tersebut. Wa in asbahta, dan jika kamu di pagi hari dalam keadaan hidup, asbahta khairan, maka hidupmu dalam keadaan baik. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Sahihain pula disebutkan dari Al-Barra juga, beliau berkata, Rasulullah SAW berpesan kepadaku, idza ataita madja'ak, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu,
fatawadda, maka berwudulah wudu akalis sholat seperti wudumu ketika sholat. Tsumma taj'ala shiqqikal aiman, kemudian hendaklah kamu berbaring dengan bagian kanan. Waqul, kemudian ucapkanlah, lalu disebutkan bacaan tersebut, lalu kemudian beliau bersabda, waj'alhunna akhira ma taqul, hendaklah kamu jadikan bacaan itu adalah bacaan yang terakhir sebelum kamu tidur. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini satu doa bacaan yang luar biasa, maknanya sangat mewakili bab tentang yakin dan tawakul. Yakin dan tawakal. Nah, aslinya kalau mau di bahasa Indonesia kan atau diijaankan harusnya tawakul ya. Cuman memang orang udah biasa tawakal. Kalau tawakal itu perintah ya. Tapi kalau suatu pekerjaan itu sebenarnya tawakul ya. Kena tawakul atau tawakal? Nah, tawakal ya. Kalau tawakal itu perintah, tawakallah gitu ya. Nah, tapi kalau sebuah aktivitas bersandar kepada Allah itu namanya tawakul. Mana tawakal atau tawakul? Nggak tawakal ya, udah kadung seperti itu ya, tidak ada masalah ya, kita paham maksudnya. Ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Ya. Kunyahnya adalah Abu Umarah, ada yang baca dengan Abu Aimarah, bahkan ada yang mengatakan kunyahnya Abu Amru. Ya. Dan bisa jadi semuanya bisa. Ya. Kalau di sini dengan menggunakan Abu Umarah, kunyahnya Abu Umarah, namanya adalah Al-Barra bin Azib bin Harith radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena apakah Al-Barra, apakah Al-Azib atau Azib bin Al-Harith itu dua-duanya adalah sahabat. Ya. Kalau mau ditambahi lagi dan penting untuk ditambahkan di sini supaya kita tahu posisi beliau, Al-Ansari, beliau adalah sahabat Ansar. Jadi kalau kita sudah mendengar sahabat Al-Ansari, maka harus lekat juga di pikiran kita sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan tentang mereka. Ya. Begitupun ketika kita mendapati dia seorang sahabat muhajir, lekat di pikiran kita ya, seperti apa keutamaan mereka. Karena memang karena kita memang diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka, baik sahabat muhajirin maupun ansar. Dan itu satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena manusia ini di antara umat Muhammad itu hanya 3 golongan saja yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan al-muhajirin. Ini sudah definitif, muhajirin yang dimaksud adalah mereka para sahabat yang berhijrah dari Mekah baik ke Habasyah maupun ke Madinah. Ya. Jadi al-muhajirin di ayat ini sudah slotnya sudah habis, ya, kuotanya sudah habis. Wal ansar, begitupun dengan orang-orang ansar yang dimaksud adalah orang-orang di Madinah. Walladzina tabba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Nah, jadi kalau kita mendapati nama sahabat seperti kita baca ini, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, karena memang Allah meridai mereka. Ya. Orang Ansar itu masuk dalam kategori radhiyallahu anhum. Nah, ada muhajirin, ada orang Ansar. Ini kuotanya sudah habis semuanya. Ya. Maka peluang kita satu-satunya adalah kelompok yang ketiga. Kalau mau mendapatkan gelar radhiyallahu anhu secara personal, ya, atau radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kita, atau untuk kata ganti ketika banyak orang, ya radhiyallahu anhum, itu peluangnya ada satu saja. Ya.
walladzina tabba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kalau kita mendapatkan informasi sahabat ini adalah sahabat muhajirin, lekat di pikiran kita seperti apa karakter orang-orang muhajirin, lengkap dengan keutamaan mereka, lengkap dengan bagaimana pengorbanan mereka yang kemudian sampai Allah berikan keutamaan pada mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang hijrah itu mereka disebut Allah sebagai ulaika humus shadiqun, orang-orang yang memang jujur, teruji, terbukti keimanan mereka. Dan ini yang menyatakan lulus itu, yang menyatakan mereka itu orang yang shadiqun, bukan klaim orang-orang muhajirin sendiri, bukan para sahabat, tapi Allah, dan mengabadikannya dalam Al-Quran. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanan mereka, benar keimanan mereka. Makanya para sahabat muhajirin begitu mereka hijrah ke Madinah, tidak ada di pikiran mereka pengen balik lagi menetap di Mekah, tidak ada. Tidak ada pikiran itu. Ya. Begitu mereka hijrah di Madinah, mereka ingin tetap posisi menjadi seorang muhajirin. Makanya ketika mereka ikut bersama Rasulullah di Fathul Makkah, mereka itu mendapatkan kemenangan dan mereka juga melihat kampung halaman mereka, rumah-rumah mereka dahulu, kampung mereka dahulu. Kalau kita kan ya balik situ lagi kan merdeka atau ya macam-macam, mungkin sesuatu kayak jadi sebuah kemenangan tersendiri. Tapi bagi mereka mereka tidak ingin lepas dari karakter muhajirin di sini, karena mereka tahu keutamaan sebagai seorang muhajir. Maka ketika setelah Fathul Makkah, orang-orang di Makkah yang kemudian mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, bagaimana dalam surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, setelah Fathul Makkah itu orang masuk Islam, ya, afwaja, dengan berbondong-bondong. Lalu begitu mereka tahu keutamaan, jadi ngapain sih orang-orang yang sudah hijrah ini tidak mau kemudian menetap di Mekah, kalau mereka pengen balik lagi ke Madinah, ya. Mereka menang, ya, futuh Mekah itu. Kenapa mereka tidak kembali lagi? Ya. Kenapa mereka ingin kembali ke Madinah, tempat hijrah mereka? Gak taunya karena keutamaannya begitu besar. Hingga ketika tahu keutamaan besar tersebut, orang-orang yang memang tinggal di Mekah barusan masuk Islam, mereka ingin ikut hijrah. Wah, kalau gitu saya tak ke Madinah saja hijrah. Nah, maka kemudian apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Yakni tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Mekah futuh. Ya. Adapun kewajiban hijrah secara umum itu wajib, ya. Kemudian tuntutannya seperti apa itu mengikuti kondisinya, ya. Minimalnya hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari maksiat kepada taat, itu tetap wajib, ya, sampai hari kiamat. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Selagi matahari terbit dari arah timur, maka taubat masih diterima. Taubat masih wajib bagi kita, ya. Selagi taubat masih diterima, maka di ketika itu hijrah tetap menjadi sebuah kewajiban yang tidak terputus sampai sampai batasannya dua, ya. Kalau batasan umumnya adalah tatlu'as syamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah barat, ya. Batasan personalnya lam yughorgir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, ya, ma lam yughorgir. Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka begitu kita ingat, oh ini sahabat muhajirin, kita ingat dengan keutamaan-keutamaan mereka.
ya. Makanya begitu kita mendengar, membaca nama mereka, kita sertakan doa untuk mereka. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Begitupun sahabat Ansar. Ketika kita tahu, wah ini adalah sahabat Ansar, ya. Ingat bagaimana luar biasanya mereka, ya. Ingat bagaimana mereka itu sampai di puncak kedermawanan, ya. Dan itu bukan pengakuan atau klaim mereka, tetapi itu pernyataan dari Allah, penegasan dari Allah, ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang sudah tinggal di ad-dar wal iman, ya, di negeri Madinah, di negeri keimanan, maka Madinah itu memiliki beberapa nama lain, ya. Dahulunya Yathrib, tapi ini tidak boleh kemudian menyebutnya dengan Yathrib, ya, karena diganti oleh Rasulullah. Nama lain kota Madinah itu adalah At-Taibah atau At-Thayyibah, yakni negeri yang baik, ya, Taibah atau Thayyibah. Maka saya pernah bersama Syekh dari Madinah bikin masjid di ini, lupa lama tidak saya tengok, kapan-kapan mungkin sama kajian Rebunan tengok, ya. Kita bikin masjid namanya Masjid Thayyibah, ya. Karena yang bangun atas dana dari orang Madinah, pengennya kasih nama Masjid Thayyibah. Karena Thayyibah itu nama lain dari Madinah, ya, negeri yang baik. Ya. Ada yang mengatakan Thayyibah itu karena Thayyibah yakni turabuha, yakni tanahnya tuh baik. Ada yang mengatakan tanahnya asalnya tuh wangi, gitu, ya. Asal jangan yang pas dipipisin, gitu, ya. Atau tanahnya itu, jadi kalau kita ini, ya, mungkin yang pernah ke Madinah itu suasananya itu syahdu, ya. Di Madinah itu suasananya syahdu. Ia juga disebut sebagai darul iman, ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ya. Jadi orang yang tinggal di kampung dan di keimanan, jadi keimanan itu seakan menjadi selimut bagi kota Madinah, ya. Jadi keimanan itu, orang yang punya iman di hatinya, ya, maka begitu mendatangi kota Madinah itu sudah satu frekuensi, ya. Makanya Nabi mengatakan dia Madinah juga sebagai ma'rizul iman, tempat bersarangnya iman, ya. Innal madinata la ya'rizu, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha, ya. Sesungguhnya iman itu akan bersarang di Madinah, akan nyaman berada di kota Madinah sebagaimana ular ketika dia nyaman berada di lubangnya, ya. Sudah satu frekuensi, ya, antara iman dengan kota Madinah. Darul iman disebut juga dengan darul hijrah, karena di tempat itulah para sahabat muhajirin mereka hijrah, kemudian dibantu oleh para sahabat di kalangan Ansar. Disebut juga dengan darul ilmi, ya. Madinah itu adalah darul ilmi, pusatnya ilmu, ya. Para ulama yang kita kenal hari ini, ya, dan juga tentu para sahabat, ya, meskipun tidak semua mereka lahir di Madinah, tidak semua mereka tinggal di Madinah, tapi kebanyakan mereka adalah alumni Madinah, ya. Imam Malik jelas, ya, beliau adalah Imam Darul Hijrah, ya. Beliau adalah tinggalnya memang di Madinah, sehingga di antara usul yang beliau miliki, di antara yang dijadikan sebagai sandaran hukum adalah amal ahli Madinah, ya. Ini ada di mazhab Malikiyah, yaitu menggunakan di antara sumber hukum itu adalah amal ahli Madinah, yakni kebiasaan penduduk Madinah itu menjadi dasar, ya. Menurut beliau ini lebih kuat daripada hadis ahad, ya. Ini dalam versinya Malikiyah, karena orang-orang terutama tabi'in, ya, di masa
tabi'in, orang-orang di Madinah itu mereka meneruskan kebiasaan para sahabat. Para sahabat mereka melihat langsung Rasulullah, sehingga seakan-akan menjadi riwayat minal jamaah ila jamaah, banyak orang ke banyak orang, sehingga itu dijadikan sumber hukum ya dalam mazhab Malikiyah. Imam Malik di Madinah ya. Imam Syafi'i beliau juga kalau lahirnya di tempat di mana sekarang para mujahid kita sedang berjihad ya, lahirnya di Gaza ya. Jadi tempat-tempat di Palestina masya Allah luar biasa, banyak ulamanya ya. Askelon ya, yang sekarang itu bagian dari diklaim sebagai bagian Israel gitu ya. Askelon itu ada enggak ulama Askelon? Askelon. Ada enggak? Nah, nama ulama dari itu ada enggak? Ada yang tahu siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Saya kira Askeloni kalau yang sekarang ya, Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu Askelon ya. Di Palestina, bagian dari Palestina. Nah, kemudian beliau belajar ke Mekah, kemudian juga belajar dengan Imam Malik ya. Diajak ibunya, dia belajar ke Imam Malik di Madinah ya. Dan rata-rata ulama itu walaupun mereka tidak semua tinggal ataupun lahir di Madinah, tetapi mereka kebanyakan adalah alumni Madinah. Karena sejak dulu Masjid Nabawi itu utamanya itu menjadi markas ilmu. Sejak Rasulullah SAW ya, tiap hari menyampaikan ilmunya. Tiap hari Rasulullah itu kajian di Masjid Nabawi ya. Makanya ada riwayat bagaimana Umar ibn Khattab itu sampai gantian dengan orang Ansar tetangganya ya, untuk bagaimana pelajaran dari Rasulullah tidak terlewat ya. Maka mereka kerjanya gantian ya. Sekarang saya bekerja ya, kemudian teman saya, tetangga saya yang ikut ngaji bersama Rasulullah. Nanti yang kerja bagiannya, hasilnya dibagi dua ya. Yang ngaji juga hasilnya dibagi dua. Maunya dibagi dua bukan kamu separuh, saya separuh, enggak. Maksudnya dibagi. Yang hadir tadi wajib untuk memberikan ilmu tersebut, menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Ya, itu bisa kerjasama seperti itu. Ya, karena Nabi yang isinya tiap hari, sifat tidak terlewat, maka gantian. Ya. Maka saya husnudzon, masya Allah, ini teman-teman yang tidak hadir ini mungkin atau yang gantian tuh jangan-jangan seperti itu ya. Yang kadang hadir kadang tidak itu mungkin sudah punya janjian sama teman yang lain ya. Apa yang ngono ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah, berarti yang nggak hadir ini nanti yang lagi kerja itu nanti dibagi dua ya. Nah, yang tidak bekerja bisa hadir terus. Contohnya siapa? Ahlus Sufah ya. Abu Hurairah. Dia jadi semacam dapat mahasiswa, beasiswa dia maksudnya. Dapat beasiswa. Ya, makanya beliau meskipun bersama Nabi itu sekira 3,5 tahun saja, tapi beliau yang paling banyak hadisnya. Karena tiap hari beliau ikut ngaji. Ya. Sampai kemudian di masa sahabat Abu Hurairah itu juga ada pengajian di situ. Kemudian juga para tabi'in itu ada halaqah-halaqah majelis ilmu ya. Ada Sa'id bin Musayyab ya, ada sahabat yang tabi'in yang lain. Mereka punya halaqah-halaqah pengajian sampai hari ini ya, sampai hari ini. Itu menjadi pusat ilmu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nama lain dari kota Madinah ya. Nah, walladzina tabau'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah sifati orang-orang Ansar. Karena kita bicara tentang Bara bin Azib itu orang Ansar ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudaranya dari Muhajirin. Cintanya bukan cinta palsu, bukan pula cinta monyet, bukan ya. Kecintaannya itu tulus, dan itu Allah yang nyatakan, bukan klaim orang-orang Ansar, kami mencintai kalian karena Allah, bukan klaim mereka ya.
Tapi itu sudah dibenarkan oleh Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Sampai kemudian dibuktikan dengan apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa awal apa ya? Rasa iman tahu apa? Atas apa yang telah mereka berikan kepada kaum muhajirin. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudaranya meskipun mereka dalam keadaan membutuhkan. Tentang asbabun nuzul dari ayat ini sudah pernah saya ceritakan, ya, bahwa ini ithar ini adalah a'lal maratib fil jud, ya, merupakan satu martabat atau peringkat paling tinggi dari kedermawanan. Itu adalah ithar, dan itu dicapai oleh orang-orang Ansar, para sahabat Ansar radhiyallahu anhum, ya, hingga Allah kemudian menyatakan tentang mereka, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuh nafsi fa ulaika humul muflihun. Mereka sebagai orang-orang yang tidak ada rasa apa istilahnya, udah dikabarkan mereka ini sampai pada a'lal maratib fil jud, ya, puncak yang paling tinggi dari kedermawanan, kemudian Allah bersihkan mereka itu dari kebakilan, ya. Nggak ada rasa kebakilan pada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Itu tentang orang-orang Ansar. Maka kalau kita mendapati ada sahabat, wah dia termasuk Ansar, itu memang supaya kita itu muncul ketakjuban kita, ya. Kemudian kita itu ada gairah, upaya, semangat bagaimana kita itu melakukan suatu apa ya, bagaimana kita bisa meniru mereka, ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa meniru muhajirin sekaligus meniru Ansar, ya. Bisa, karena sesungguhnya muhajirin dan Ansar mereka itu sama-sama berhijrah. Orang-orang Ansar itu sebenarnya kalau dari sudut pandang, ya, hijrah secara istilah, hijrah dari keburukan kepada kebaikan, mereka juga muhajir, ya. Yang kita tiru itu adalah bagaimana ketegasan mereka itu dan cong apa? Los, ya. Artinya memang mantap gitu ya. Ketika mereka berpindah dari keburukan kepada kebaikan itu mantap, ya. Enggak ada keraguan. Orang muhajirin begitu sampai hartanya ditinggalkan, ya, kampung alamnya ditinggalkan. Orang-orang Ansar apa yang mereka berikan pada muhajirin, ya, bahkan melebihi apa yang mereka konsumsi sendiri. Itu betul-betul mantap ketika mereka itu menjalankan konsekuensi keimanan. Nah, ini sedikit tentang, karena kita bicara tentang Bara bin Azib dan juga bapaknya, ya, Azib bin Al-Haris, yang keduanya adalah sahabat radhiyallahu anhuma. Maka di sini disebut semoga Allah meridhai keduanya. Baik, kembali kepada Bara bin Azib. Bara bin Azib ini termasuk sigharus sahabah, ya. Termasuk sahabat yang junior pun begitu. Dia ini, jadi yang menyebutkan dia termasuk junior alasannya adalah dari sisi umur. Beliau ini di perang Badar. Perang Badar itu terjadi di abad kedua Hijriah, ya, 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Ketika hendak perang Badar itu beliau mendaftar, ya, untuk menjadi pasukan, untuk menjadi mujahid, ya, di perang Badar. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena umurnya belum sampai 15 tahun, ya. Beliau mengatakan ketika itu saya ditolak, dan ketika itu umur saya seperti umuran Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ya. Kalau Abdullah bin Umar itu termasuk muhajirin, Bara bin Azib itu putra Ansar. Nah, keduanya itu belum mencapai umur 15 tahun, makanya ditolak, ya. Mereka mendaftar ingin menjadi pasukan tapi ditolak oleh Rasulullah, ya. Belum cukup umur. Nah, kita bisa belajar, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana dengan anak-anak kita yang umur 15 tahun, ya. Saya
biasa menjelaskan ataupun juga menekankan itu anak usia 15 tahun itu memang ya sebelum anak mencapai umur itu kita harus punya persiapan target apa di umur 15 tahun. Ya, itu penting sekali. Ya. Makanya ketika saya baca biografi Imam Syafi'i misalnya, ya ada keterangan di umur itu Imam Syafi'i sudah bisa apa. Ya. Umur itu Imam Syafi'i sudah bisa apa. Juga bagaimana ukuran-ukuran para sahabat ketika mereka mendaftar kepada Rasulullah untuk hendak berjihad, tapi sebelum berumur 15 tahun mereka tidak diizinkan. Ya. Itu artinya memang ada sesuatu di umur 15 tahun. Ya. Yang itu perkiraan adalah umur balik, ya, atau pasca balik lebih sedikit lah, gitu ya. Nah, selayaknya kalau kita perhatikan, ya, bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka, kemudian juga para tabi'in, ya, ibu-ibu, para ulama dan sebagainya. Nah, ini capaian di umur 15 tahun. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ini rata-rata menjadi bapak semuanya, ya. Ada anaknya yang menjelang 15 tahun, malah sing kemudian gitu ya. Anak 15 tahun tuh seharusnya sudah bisa apa? Sudah ngerti apa? Ya. Kalau Imam Syafi'i itu di umur 15 tahun disebutkan satu, beliau sudah hafal Quran. Bahkan hafal Quran sudah 7 tahun, ya. Memang tidak harus seperti ini, tapi ini saya menyebutkan tentang Imam Syafi'i. Umur 10 tahun dia sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, yang gurunya. Di umur 15 tahun beliau sudah punya kafaah ilmiah yang cukup, bahkan bisa cukup menjadi seorang ahli fatwa. Ya. Di umur 15 tahun beliau itu mahir memanah dan berkuda. Ya, walaupun pada gilirannya beliau tidak hidup di zaman perang gitu ya, tapi tetap sebagai sebuah skill yang harus dimiliki oleh seorang muslim, utamanya yang punya jiwa pejuang. Itu umur 15 tahun itu harusnya sudah punya ilmu syar'i, utamanya perkara-perkara yang wajib dikerjakan sudah paham, ya. Jadi sudah punya bekal untuk beramal, ya, untuk beramal Islam, ibadah keseharian, ya. Kemudian ya perkara-perkara ilmu syar'i secara umum itu dia harus sudah paham. Anak-anak kita umur 15 tahun, ya, itu juga sudah harus khatam dalam hal ini, ya. Walaupun mungkin tidak sampai pada spesialisasinya, tapi untuk kesehariannya itu harus sudah paham, ya. Jadi yang wanita bagaimana menghadapi haid, ya, yang laki-laki bagaimana menghadapi ikhtilam, ya. Kemudian bagaimana istinja dan sebagainya, tata cara sholat, ya, wudu, ya, tayamum, kemudian berbagai hal yang itu merupakan butuh ilmu keseharian untuk mengamalkannya, itu harus sudah dimiliki, ya. Makanya bagus kalau kemudian ditambahkan target di umuran itu selesai hafalan Qur'annya itu, karena hafalan Qur'an itu menjadi bekal yang paling utama, ilmu dasar, ya. Sehingga nanti, karena semua ilmu syar'i nanti bersumber dari situ, ya, merupakan apakah tafsiran atau kata dabur dari ayat-ayat itu, ya. Makanya kalau sudah punya bekal hafalan, maka dia nanti berkembangnya insya Allah juga seperti pohon, akarnya itu kuat, ya. Misalnya nanti bercabang, ya, dengan banyak, berbuah yang banyak, itu tidak menjadikan roboh, ya. Tapi kalau akarnya udah memang mepet, hanya sedikit, itu ya jangan berharap nanti kemudian buahnya kebanyakan, ya. Tidak kuat nanti, ya. Rakuat ilmu nih gitu loh. Apa istilahnya orang itu jadi stres apa? Rakuat, ya. Ilmu nih kakean itu, ya. Karena memang dasarnya itu nggak kuat, nggak kokoh. Jadi dasarnya harus kokoh, ya. Kemudian seharusnya di umuran itu dia sudah punya skill, ya, untuk ma'isyah, ya. Umur 15 tahun itu, ya, harus sudah punya skill untuk ma'isyah. Maka yang anaknya umur 15 tahun, ya, jangan dimanja-manja, ya. Jangan asal minta kasih, tidak minta dikasih juga, gitu ya.
harus ada ikhtiar mereka sendiri. Ya, walaupun mungkin sebagai bentuk latihan, ini mungkin ngerti telat ya. Karena orang sekarang ini, anak sekarang dituntut suruh berpikir maisha itu kalau sudah lulus kan gitu kan. Ya. Ngentani lulus saya lagi mikir piye carane golek maisha itu loh. Makanya ijazah pun dicari bukan untuk mencari ilmu, sekolah bukan untuk mencari ilmu tapi mencari pekerjaan ya. Jadi nek urung lulus ya, urung golek gawean. SD, SMP lulus SMP wis 15 tahun ya. Ini diculke urung iso golek pangan tuh ya. Ya, entani lulus SMA ya urung mikir gawean. Mikir hanya sekolah saja. Sekolah untuk mencari pekerjaan ya, S1. Lulus S1 berapa? Ya, wis klimat lulus S1 wis wayah nikah itu loh ya. Tapi karena sebelum nikah itu harus kerja dulu ya sing dipikir baru pekerjaan. Itu pun kalau tidak melanjutkan S2 ya. Ada yang udah S2 dulu baru nanti mikir pekerjaan. Ya, harusnya kalau udah umur 15 tahun ya, dimanapun apapun sekolahnya dia sudah terlatih ya untuk bagaimana tidak sepenuhnya bergantung kepada orang tua. Ya. Jadi skill mencari penghidupan itu sudah punya umur 15 tahun ya. Kemudian skill berjuang. Ya. Apakah itu berdakwah? Apakah itu kalau seperti para sahabat ya, maka ukuran tadi udah umur 15 tahun boleh berangkat. Kalau belum boleh. Artinya kalau udah 15 tahun sudah cukup bekal. Ya. Psikisnya maupun secara skillnya sudah cukup ya untuk bekal berjuangnya. Ya kepake tidak kepake, tapi sebagai sebuah tarbiyah, karena kita juga tidak tahu bagaimana kondisi anak-anak kita nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bagaimana kondisi negeri kita dan sebagainya tidak ngerti ya. Maka bahkan seperti Imam Syafi'i itu walaupun hidup di masa-masa ilmu ya beliau juga dibekali bagaimana ahli mana berkuda. Imam Bukhari pun juga seperti itu. Beliau hidup di zaman di zaman ilmu dan dakwah. Tetapi beliau juga dibekali dengan beliau seorang ahli pemanah juga. Ya. Nah, ini diantara yang harus kita pikirkan bagaimana untuk anak-anak kita. Intinya betul-betul kalau sudah umur 15 tahun itu ya udah dewasa. Ya. Bukan sekedar ihtilam saja, gitu ya. Bukan sekedar mimpi basah tanda dewasa, tapi juga betul-betul dewasa fisiknya. Ya. Jadi memang dia tubuhnya juga punya kekuatan, punya skill, ya. Kemudian juga pikirannya, jiwanya itu juga sudah dewasa, ya. Bekal ilmu, ya. Kemudian juga skill untuk mencari maisha itu juga harus selainnya ada ketika anak sudah berumur 15 tahun, ya. Ini kita sedikit belajar dari bagaimana Al-Barra bin Azib ya. Ada juga para ulama yang lain kenapa umur 15 tahun ya. Belum lolos untuk untuk berjihad ya. Artinya ketika memang dipilih gitu ya. Ada yang diperintahkan, kemudian ketika ada yang daftar diseleksi oleh Rasulullah. Ketika ada yang belum berumur 15 tahun itu ya disuruh tinggal di tempat. Berbeda kasusnya kalau misalnya ya musuh masuk kampung, nah itu beda lagi gitu ya. Itu kalau anak yang umur 14,5 tahun mau ikut membela diri ya jangan dilarang ya. Itu kalau sudah seperti itu apa yang ada, siapa yang bisa itu melakukan. Tapi perang Badar itu mereka memang nyegah di Badar gitu ya. Jadi memang dipilih ya oleh Rasulullah. Artinya ada seleksi ya, ada seleksi. Baik, Bara bin Azib ini seorang sahabat Ansar, kemudian juga seorang ulama di kalangan para sahabat. Beliau meriwayatkan hadis 300 sekian hadis ya yang dia riwayatkan dari Rasulullah SAW. Baik.
Beliau mengatakan Rasulullah SAW berpesan kepadaku, bersabda, beliau bersabda, ini bukan kepada beliau langsung, tapi beliau mendengar pesan Nabi kepada seseorang. Beliau bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasyik, apabila kamu menuju tempat tidur kamu, yakni ketika kamu hendak tidur, maka bacalah, maka bacalah. Nah, sebelum sampai kepada penjelasan tahlili atau kata per kata maupun rincian dari kalimat per kalimatnya, kalimat ini sudah menunjukkan pelajaran besar bagi kita. Kenapa ada pesan khusus sebelum tidur, gitu ya. Dan kalau kita lihat pesan-pesan atau bacaan yang disarankan Rasulullah ini memang khas sekali, ya. Dimana kita itu harus pasrah bongkoan, ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, saya serahkan jiwaku kepadamu, ya. Wa wajhatu wajhi ilaik, wajahku aku arahkan fokus kepadamu, ya. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu, ya. Ini pelajarannya sangat banyak sekali hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan termasuk kalau kita perhatikan ini, supaya waj'alhunna akhira ma taqul, hendaknya kamu jadikan ini bacaan terakhir sebelum kamu tidur. Artinya apa? Ada bacaan-bacaan yang lain, ya. Selain bacaan ini, sebagaimana kita juga tahu, ada bacaan-bacaan lain. Apa aja di antaranya? Apa ada di antaranya? Ada mu'awidat, ya. Ada lagi apa? Ada ayat kursi, ya. Semuanya itu ayat-ayat dan dzikir-dzikir pelindungan, ya, dan kepasrahan, ya. Ayat kursi itu bisa menghalangi campur tangan jin, ya. Bisa menghalangi jin dari mencuri barang-barang kita. Kalau kita sebelum tidur membaca ayat kursi, ya. Ini pengakuan dari setan sendiri, dari golongan jin, yang kemudian dibenarkan Rasulullah dengan kalimatnya shadaqaka wa huwa kadzdzub. Informasi dari setan kepadamu wahai Abu Hurairah itu jujur, padahal dia pendusta. Biasanya ngapusi nek nggon iki dhek bener, ya. Memang ayat kursi bisa melindungi. Pelindungan, ya. Kemudian muawidat itu juga perlindungan juga. Apa? Coba kita perhatikan dalam surah Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Dalam surat Al-Falaq itu terdapat permohonan kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, ya. Kenapa kita butuh perlindungan kepada Allah? Terutamanya di waktu malam. Karena waktu malam itu jadi ada 3 bahaya tersembunyi, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini. Ada 3 bahaya tersembunyi yang kita ini akan selamat, ya, hanya ketika Allah melindungi kita. Karena ini posisi kita sangat rentan sekali untuk tertimpa bahaya, ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika malam mulai larut, ya. Malam hari itu saatnya ketika bahaya datang, karena gelapnya, maka kadang orang tidak mendeteksi datangnya bahaya kepadanya, ya. Itu malam hari, ya. Bahaya-bahaya fisik, ada pencuri, ada perampok, ada geraya nek orang dhisik, gitu, ya. Itu di malam hari, ya. Dan banyak bahaya-bahaya tersembunyi karena di malam hari, ya, sehingga kita tidak mendeteksi. Nah, kalau orang yang dituju, orang yang mau ditimpa suatu bahaya, ya, menjadi target dari suatu kejahatan, dia tidak menyadari, kan itu rapuh sekali. Beda kalau orang itu tahu dirinya
ada orang yang bermaksud jahat kepadanya, ya, dia bisa siap-siap. Tapi kalau orang dia itu menjadi target dari sebuah bahaya, kemudian dia tidak mendeteksinya, itu kan sangat rentan sekali. Nah, waktu malam hari itu ada bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari bahaya para tukang sihir yang meniup buhulnya. Di balik kesunyian malam itu, ataupun ini juga bisa juga siang hari, tanpa kita deteksi, tanpa kita tahu, bisa saja ada orang-orang yang dari jauh bermaksud buruk kepada kita. Ya, dengan apa? Dengan sihir mereka, meniup buhul. Ini menunjukkan bahwa memang sihir itu ada pengaruh, gitu ya. Tentu saja, ya, dia tidak bisa memberikan pengaruh tanpa izin Allah. Ya, bahwa pengaruh-pengaruh itu ada itu sebagai diloloskannya itu sebagai ujian dari Allah. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari bahaya para tukang sihir yang meniup buhulnya. Kita tidak ngerti mereka lagi ngempus-ngempus buhulnya, ya, lagi nek cara kuota ngono di lagi top up kuota mereka, ya. Kemudian bagaimana sihir itu dilancarkan, ya, kita tidak mendeteksi, ya, karena mereka melakukannya tidak di depan mata kita. Nah, bagaimana kita selamat tanpa memohon perlindungan kepada Allah sementara kita tidak mendeteksi bahaya yang datang pada kita? Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga bahaya tersembunyi. Ya. Kita kan tidak ngerti kalau ada orang yang hasad ke kita, ya. Walaupun kita ini mungkin sing dimereni saka aku wonge akeh rekosone. Tapi sak rekosone sekarang sampeyan ana sing rekoso bisa jadi, gitu ya. Atau ada yang menganggap penderitaan Anda itu sebagai sebuah kenikmatan yang dia ingin memindahkan dari Anda ke dia. Ya, saya mengerti gitu. Ya. Karena tidak setiap orang yang hasad itu melancarkan hasadnya. Tapi kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad yang tidak melancarkan hasadnya ke kita. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk al-ain, ya. Wal ainu haq. Jadi seseorang itu terkena musibah karena pandangan mata, itu sesuatu yang benar adanya. Benar dengan pengertian benar kejadiannya, bukan benar tindakannya, tapi benar kejadiannya. Sangat mungkin orang itu melancarkan ain dengan pandangan hasad, kemudian menyebabkan sakitnya orang yang dipandang. Ya, wal ain haq. Ya, jadi sakit atau musibah karena ain itu sesuatu yang benar kejadiannya. Ya, itu nyata, ada. Nah, meskipun tidak harus hasad, ya, kadang pandangan takjub pun juga bisa menyebabkan kejadian serupa. Ya, tiba-tiba orang itu pingsan, tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba motor terjatuh, ya. Itu dengan kadang pandangan takjub dengan pandangan hasad itu bisa. Nah, makanya kalau kita takjub ke orang lain, apa kita katakan? Ya, kita mengatakan barakallahu la, ya, barakallahu fik, ya. Itu untuk menghapus, mengikis kedengkian kita, gitu ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan barakallahu fik berarti dengki, bukan, ya. Tapi memastikan tidak ada kedengkian di hati kita, ya. Sehingga kita mendoakan baik, dan mendoakan baik untuk saudaranya itu efek, bukan efek sampingnya, efek baliknya itu dahsyat, ya. Doa Anda kepada saudara Anda, apalagi ketika dia tidak mendengar doa Anda, ya, itu akan diijabahi oleh Allah, dan malaikat itu akan mengatakan amin walaka bimislin. Amin, semoga kamu juga mendapatkan apa yang kamu minta, ya. Nah, ini ikhwanakumullah, 3 bahaya yang tersembunyi ini, ya. Makanya kita perhatikan orang kalau dalam keadaan tidur, ya. Kenapa ini
pasrah kok pasrah arep mati tenan itu ya. Ya. Dan kayak ada bahaya besar. Karena memang orang yang dalam keadaan tidur itu kondisi di mana dia paling lemah. Ya. Sak ruso-rusone wong kuat itu ya. Kalau sedang dalam keadaan tidur, kalau bocah kalah itu loh. Namanya dalam keadaan tidur, ya. Itu posisi di mana dia dalam keadaan paling lemah. Ya. Di mana ketika bahaya datang dia tidak bisa mengelak kecuali apa? Dengan perlindungan Allah. Itu kenapa doanya ya, sebelum tidur itu intinya adalah perlindungan, ya. Mu'awidat itu kan perlindungan. Apakah 3 kul semuanya disebut mu'awidat karena ketiganya ini menjadi perlindungan. Ayat kursi juga perlindungan. Hadis ini juga apa? Perlindungan. Yang kemudian atau yang kedua adalah bahwa karena orang yang tidur itu sangat dekat dengan kematian. Makanya di akhir tadi apa? Nabi katakan, kalau kamu baca itu, kemudian kamu wafat, kamu mati, maka kamu mati dalam badan fitrah. Ya. Kalau ternyata hidup dalam keadaan baik, itu kan iskariman al mujahidan, ya. Jadi kalau memang wafat itu dalam keadaan husnul khatimah, ya. Kalau hidup dalam keadaan hidup dengan cara yang baik, dalam keadaan mulia. Karena tidur itu memang dekat sekali dengan kematian. Bahkan Allah menyebut tidur sebagai wafat. Maka disebut sebagai wafatus sughra. Ulama menyebut tidur sebagai wafatus sughra. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah wafatkan nyawa manusia ketika matinya dan ketika belum matinya. Allah menahan nyawa manusia ketika matinya dan ketika belum matinya. Jadi 2 keadaan Allah menahan nyawa manusia. Ketika manusia dalam keadaan mati, ini yang pertama, yang kedua ini bisa berkali-kali, ya. Walatilam tamut, dan ketika belum matinya, kapan itu? Fi manamiha, ketika manusia dalam keadaan tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, maka Allah tetap tahan nyawa. Jadi karena memang ketika tidur itu nyawa sudah ditahan oleh Allah, maka kalau Allah mengendaki kematiannya, Allah tetap tahan nyawa itu. Jadi tidur 12. Bangun-bangun yang bangunkan malaikat mungkar nakir, ya. Bari kita terus dapat dituru, ya. Lu nek pas ngaji aja turu gitu, ya. Karena tidur adalah wafatus sughra, ya. Wala tilam tamut fi manamiha. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Berarti ketika orang itu hari ini kita diberi hidup oleh Allah, itu apa? Wa yursilul ukhra, nyawa dikembalikan oleh Allah kepada kita, ya. Itu dekatnya sampai Allah menyebut tidur sebagai kematian. Bendina awake dhewe latihan mati gitu, ya. Ya. Dan kalau kita perhatikannya, doa ini ya, luar biasa, ya. Kenapa kita pasrah kepada Allah semua urusan kita, ya. Orang itu ketika mau tidur, ya, di satu hari itu atau bahkan masih menyisakan PR di waktu-waktu yang lalu, mesti akeh urusannya sing durung rampung gitu loh, ya. Ketika dia pasrahkan urusannya kepada Allah, dia tidur, masya Allah, ya. Ini walaupun dia tidur tapi Allah akan menyelesaikan urusannya, ya. Jika memang itu baik untuk kita, ya. Tapi intinya bahwa kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah itu karena Allah Maha Kuasa. Dan kita adalah makhluk yang lemah. Lebih lemah lagi ketika kita dalam keadaan tidur, ya. Tidur kan enggak bekerja, tidak beraksi. Tapi itu sebagai sebuah tuntutan orang hidup, ya. Bagaimana dia juga membutuhkan tidur untuk istirahat, ya, memulihkan tenaganya. Tapi kalau kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, maka meskipun kita tidur, tetap itu pekerjaan, progres itu akan berlangsung. Bisa dipahami, ya. Ini dasarnya kalau kita tuh sebelum tidur kita serahkan urusan kita kepada Allah, ya. Jadi ini, ya,
Kalau PR kita belum rampung mungkin durung donga iki gitu ya. Iki apa wis berapa kali purnama kok urung rampung itu ya. Saya kalau nggak ngisi ini mungkin juga lupa, ada doa ini juga lupa gitu ya. Oh, gegek ya anak urusan jujur rampung gegek rumah maca iki gitu loh ya. Jadi masih masyarakat urusan itu rumangsane awake dhewe iki ya sekti-sekti ya gitu loh ya. Kayak digdaya kayak pinter-pinter gitu loh ya. Kayak mahir-mahir gitu ya. Kecuali Ustaz Mahir ya. Mahir sejak lahir ya. Sejak umur hari ke-7 langsung mahir ya. Ya. Kalau kita mengakui sebagai hamba yang lemah ya kita udah seharian ikhtiar ya. Harus istirahat tapi untuk bagaimana menyelesaikan urusan maka pasrahkan kepada Allah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Baik. Kembali ke tadi antara tidur dengan kematian tadi. Jadi ketika kita itu posisinya tidur itu sebenarnya kita dalam keadaan dekat sekali dengan kematian. Maka kalau kita paham isyarat-isyarat doa yang Nabi ajarkan juga sebelum dan sesudah tidur, itu sebenarnya juga sudah indikasinya ke situ. Sebelum tidur apa di antara doa yang kita lantunkan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Ada juga yang menyebutkan Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, dua-duanya ada riwayat. Ya. Dengan nama ya Allah aku hidup dan dengan nama pula aku mati. Artinya ketika kita mau tidur itu sudah bersiap, ya, sudah persiapan mati, ya. Makanya doa ini juga menunjukkan, ya. Jadi ketika kita tidur sudah baca doa ini itu lega, ya. Kita akan dan insya Allah ini juga membuat tidur kita berkualitas, gitu ya. Kenapa? Kita sudah pasrahkan semuanya, beban sudah los, kita semua sudah serahkan kepada Allah, ya. Nyawa pasrahkan kepada Allah, kembalikan atau tidak pasrahkan kepada Allah, ya. Keselamatan kita pasrahkan kepada Allah. Urusan belum selesai serahkan kepada Allah, ya. Bersandarnya kepada Allah. Nah, kalau seandainya kemudian tidur itu kemudian bablas, di hati kita juga nanti kalaupun bablas, saya sudah baca doa ini, semua urusan sudah saya serahkan kepada Allah, ya. Mita alal fitrah, mati kamu dalam keadaan mati dalam keadaan fitrah, ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Makanya kalau ada yang punya insomnia, coba lebih pasrahkan lagi itu ya, lebih pasrahkan lagi. Ya. Kecuali kalau karena ritme ya, ini tiga malam. 2-3 malam ini saya masih kalau jam 1 itu ya baru bisa tidur ya. Karena di sana baru jam berapa? Jam 1 berarti masih jam 7 ya. Jam 7 melek-melek itu ya. Ya. Awal-awal jam 7 malam itu ngantuk banget ya. Karena di sini sudah jam 11 malam biasanya udah tidur ya. Nah, sekarang di sana udah penyesuaian ke sini kalau jam 1 itu baru bisa agak bisa tidur ya. Ya mungkin perlu prolog ya. Tapi mungkin juga belum sepenuhnya pasrah juga gitu ya. Nah, itu kalau orang sudah pasrah semuanya kepada Allah, maka akan tenang ya. Tidurnya pun insya Allah juga akan berkualitas ya. Dan itu tidur dengan kualitas nanti juga ketika bangun juga dalam keadaan sehat ya. Kalau kemudian Allah bangunkan ya, coba perhatikan bagaimana doa bangun tidur ya, itu menunjukkan ya dekatnya tidur dengan kematian, dan bahwa ketika orang bangun tidur itu Allah hidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Ya. Jadi tadinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Itu kalau bangun artinya kita dihidupkan lagi oleh Allah. Dalam versi yang lain kadang juga beliau membaca doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan badanku sehat
dan mengembalikan nyawa kepadaku. Jadi kalau kita bangun lagi itu artinya nyawa dikembalikan oleh Allah. Kita dihidupkan kembali. Ning ana wis di balik ke nyawane malah pengen mati meneh ya ana. Wis tangi turu, genah krungu adzan. Kok pengen turu meneh ya. Wah urip iki, mati meneh wae ya. Itu bahasa lainnya seperti itu. Iki kaya diparingi gesang ora matur nuwun nek bablas tenan piye gitu ya. Nah, bari iki kudune nek wis krungu adzan rawani turu meneh ya. Datang ke masjid itu ya. Karena sekali lagi tidur adalah dekat sekali dengan kematian sampai Nabi mengatakan an-naumu akhul maut fala yanamu ahlul jannah. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Antara tidur dan mati itu kakak adik saja. Enggak tahu mana kakak mana adik, ya. Kakak adik saja. Maka penduduk surga tidak tidur. Karena di surga tidak ada mati, maka tidak ada tidur. Karena di dunia ada mati, maka ada tidur. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang tidur berarti ya masih di dunia. Baik, sudah jam 11:30. Kita belum merinci satu persatu, mudah-mudahan yang akan datang kita bisa mempelajari satu persatu. Tapi pelajaran umum tadi insya Allah perkara yang sangat penting dan menjadikan kita juga memahami betapa pentingnya kita pasrahkan ya urusan kita ini kepada Allah SWT. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.